Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Madia akan menganalisa satu akun dari Pendeta Luis Prasetyo yang berkenaan dengan ceramah Ustadz Abdul Somad. Oke, kita langsung aja ya ke mereka. Go. Benarkah Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ditulis dan diucapkan oleh Musa? Assalamualaikum, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih terus semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Luis, kali ini saya akan mengungkapkan kekeliruan dari Ustadz Abdul Somad. Kekeliruan Ustadz Abdul Somad adalah mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 diucapkan oleh Musa. Katanya Nabi Muhammad. Oke, di sini kita akan mengoreksi dulu dari argumen Pendeta Luis ini. Di awal tadi dia mengatakan ditulis dan dibacakan oleh Musa. Nah, kemudian sekarang ini di detik ini dia mengatakan bahwa benarkah Kidung Agung tersebut dibaca oleh Musa. Nah, ini artinya ada dua makna, kemudian hanya dibahas satu makna kembali gitu loh. Itu artinya dia ini menambah suatu masalah hal, tapi kemudian membahas cuma satu masalah tentang membaca gitu loh. Dalam artian Musa membaca ini, apakah tidak dibolehkan Musa membaca pada masa itu loh, walaupun kitab tersebut jalurnya turun dari atas gitu loh, dari Salomo. Kan memang sudah diketahui Salomo itu memang jalurnya di atas, maksudnya jalurnya lebih dahulu hadir daripada Musa itu gitu loh. Terus apakah Nabi Musa tidak dibolehkan untuk membaca gitu loh? Yang termuat dalam, maksudnya tidak dibolehkan membaca ini dalam artian bukan haknya membaca gitu loh kalau kitab tersebut gitu loh. Apa begitu maksudnya gitu loh. Dari pendeta ini itulah yang dimaknainya gitu loh. Karena ujung-ujungnya dia kan ini seolah-olah mengklaim tentang Abdul Somad yang disalah-salahin gitu loh. Tapi ternyata kalau ditinjau balik ke belakang, Musa itu kan penyambung estafet dari Daud Salomo, ya kan? Dan kita pun sudah tahu sebenarnya Kidung Agung itu berasal dari atas, dari jalur Daud Salomo itu gitu loh. Nah, terus yang jadi masalah apakah tidak boleh membaca kitab yang jalurnya dari atas tersebut gitu loh. Oke, kita lihat dulu ya dari paparan dari Abdul Somad dan pendeta ini. Oke, go. Itu ada maktub tertulis fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih, buka aja. Buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 diucapkan oleh Musa, saya rasa ini bukanlah salah ucap dari Ustadz. Ingat ya, bukan salah ucap dari Ustadz Abdul Somad, karena dia mengatakannya dengan sangat yakin, dan ini merupakan kekeliruan yang sangat konyol. Sebab yang pertama, ketika beliau mengutip ayat ini dan ditaruh di slide-nya, jelas-jelas di slide-nya beliau tertulis Songs of Solomon.
Nah, di situ kan sudah jelas ditulis di slide Abdul Somad kan Song of Solomon. Itu kan dia berarti sudah mengetahui bahwa Kidung Agung tersebut berasal dari jalur atas, jalur sebelum Nabi Musa itu datang gitu loh. Nah, tapi perlu diketahui juga sebagian dari ahli-ahli itu memasuk katanya untuk Kidung Agung ini bisa dimasukkan ke dalam jalur perjanjian lama gitu loh. Tapi itu sebenarnya bukan topik inti yang akan dibahas. Tapi yang perlu digarisbawahi, Abdul Somad ini dia tidak menitik beratkan ke masalah Kidung Agung itu berada di mana, posisinya di mana, tapi intinya Kidung Agung itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada jalur sebelumnya, yaitu dari Nabi Daud, jalur Salomo, terus jalurnya turun ke bawah lagi Nabi Musa, kemudian ke Nabi Isa. Itu yang dipahami Islam dalam hal ini gitu loh. Tapi mengenai posisi letak ayat ini, posisinya kedudukannya di mana, ajaran Islam itu tidak terlalu mengikuti hal itu. Apakah dia termasuk dalam perjanjian lama, apakah dia termasuk dalam jalur atas lagi masih belum turun ke bawah, itu dalam posisi itu Islam tidak terlalu untuk mengikuti hal itu gitu loh. Ya, kan di sini kan yang jelas Abdul Somad hanya menjelaskan bahwa Musa membacakan dalam arti ini bukan berarti memiliki gitu loh. Bukan berarti kepemilikan atas kitab tersebut gitu loh. Membacakan aja gitu loh, membacakan. Nah, jadi mohon dikoreksi juga dari argumen pendeta Louis ini yang selalu membuat titik simpang atau titik persilapan terus mengenai hal-hal teknis yang seperti ini gitu loh. Padahal tujuan dalam Islam itu dia itu memandang kitab-kitab dalam yang jalur atas, mulai dari Nabi Abraham turun ke Solomon, ke Daud, ke yang di sini ada Salomo ini. Nah, turun lagi ke bawahnya ke Musa, baru ke Nabi Isa atau Yesus. Itu satu jalur yang Islam itu memandang hal yang begitu. Bukan berarti teknis kitab itu posisinya berada di mana itu Islam tidak terlalu mengikuti itu. Tapi yang jelas kitab Salomo Kidung Agung ini memang benar adalah dari Allah juga, firman Allah juga gitu loh. Itu yang harus diketahui dulu dari pendeta Paulus ini yang selalu mengklaim hal-hal teknis ini, selalu jadi, ya Anda lihat sendiri dia bagaimana gitu loh. Oke, nanti kita lanjutkan ya apa paparan dia selanjutnya. Oke, go. Yang artinya nyanyian Salomo. Teman-teman tahu kan Salomo anaknya Raja Daud? Selisih umur antara Musa dengan Salomo adalah ratusan tahun. Jadi Musa bukanlah teman seangkatan dari Salomo. Kalau itu Pak Louis, Pendeta Louis, semua orang sudah tahu kalau itu. Yang Anda masalahkan kan membacanya ini. Musa membaca ini apakah disalah-salah Musa membaca gitu loh. Dia juga tidak mengklaim memiliki kitab Kidung Agung itu gitu loh. Nah, kemudian Ustadz Abdul Somad hanya meneruskan itu gitu loh. Ya, nanti kita lihat benar enggak ini pembedahannya ini, nanti kita lihat dari pandangan-pandangan ya orang-orang dalam jalur ini gitu loh, yang menyebut Kidung Agung itu termasuk di bagian mana gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus ngapain ayat ini yang ucapkan Musa ya? Padahal kan ayat ini adalah tentang Salomo. Ya mungkin nggak tahu sejarah kali ya. Kedua, Kidung Agung ini sebenarnya ditulis oleh Salomo. Ini terbukti dari beberapa ayat yang muncul di dalam kitab ini. Bahkan di ayat pertama pun sudah memunculkan namanya. Kidung Agung 1 ayat 1. Kidung Agung dari Salomo. Jelas kan ada nama Salomo di ayat yang pertama. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya kata Salomo juga muncul. Kidung Agung 1 ayat 5, pasal 3 ayat 7, ayat 9. Ingat ya, dari ayat-ayat ini muncul kata Salomo yang berarti tulisan di dalamnya adalah tulisan Salomo.
Oke, kalau itu Pak Pendeta tidak ada masalah. Hal begitu memang benar, Anda benar itu, tidak ada masalah ini. Kan Anda yang Anda masalahkan kan masalah Musa membaca Kidung Agung tersebut gitu loh. Kan itu kan sebenarnya tidak ada korelasinya. Terus apa korelasinya yang membuat hal-hal yang membuat Abdul Samad ini dalam posisi Anda selalu klaim tidak tepat terus. Kan titik korelasinya kan tidak ada gitu loh. Nah, makanya oke lah kita jalur di sana, kita pergi dulu, kita buatlah, kita kan fokuskan ke materi ini loh, ke materi dari Kidung Agung tersebut, itu yang penting gitu loh. Dari materi Kidung Agung ini tanpa hal-hal teknis tidak usahlah terlalu di kotak-katik dalam hal posisi begitu gitu loh. Semua orang sudah tahu memang Salomo itu dari jalur atas. Sebelum kitab Taurat sudah ada itu Kidung Agung gitu loh. Itu sudah tahu, Islam pun sudah tahu itu. Yang hanya saja Islam tidak terlalu mengikuti posisi sekarang itu Kidung Agung itu termasuk di bab mana? Apakah dia masuk dalam Perjanjian Lama, ya kan? Apakah dia masih tersendiri dalam posisi Kidung Agung itu di atas gitu loh. Di atas maksudnya dari bab tersendiri bahwa kitab Kidung Agung ini dari atas setelah dari Salomo itu gitu loh, tidak tergabung dalam posisi Perjanjian Lama gitu loh. Nah, itu aja sebenarnya masalahnya, tapi sebenarnya hal-hal teknis itu tidak terlalu dimasalahin kalau dalam Islam ini gitu loh. Karena makna dalam Kidung Agung ini, ayatnya ini yang ingin diutamakan untuk dibahas Pak Pendeta gitu. Oke, lanjut dulu ya. Ataupun perkataan-perkataan dari Salomo, monggo dibaca Alkitabnya. Ketiga, kitab Kidung Agung ini sebenarnya masuk ke dalam syair, puisi, bukan kitab Taurat. Tapi sepertinya di videonya Pak Ustadz Abdul Somad, beliau berpikir bahwa kitab ini merupakan kitab Taurat. Katanya Nabi Muhammad. Oke, kalau Pendeta Luis mengatakan memang Kidung Agung ini bukan kitab bagian dari kitab Taurat, ya itu sebenarnya tidak ada masalah juga, ya oke aja sebenarnya, tidak ada masalah juga gitu loh. Karena dalam hal ini sebenarnya Kidung Agung itu termasuk juga ayat-ayat Allah, kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya gitu loh, sebelum kitab Taurat. Kalau memang dikatakan itu bukan bagian dari Perjanjian Lama, tapi itu kan bukan hal teknis sebenarnya yang perlu dimasalahin gitu loh, yang sampai membuat argumen-argumen negatif terhadap Ustadz Abdul Somad gitu loh. Karena Islam itu memandangnya bukan itu yang dipandang dalam ajaran Islam itu, makna dari penurunan kitab-kitab ini gitu loh, isinya ayat tersebut yang akan dibedah di dalam posisi ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu ada maktub tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ya, saya nggak tahu lah, mungkin Pak Abdul Somad bisa jelaskan kepada saya. Oke, teman-teman, saya rasa 3 argumen ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ustadz Abdul Somad telah keliru dalam memahami Alkitab, bahkan telah keliru dalam mengajarkan umatnya. Oke teman-teman, beberapa kali di video saya dan argumen-argumen saya dibilang hibul, ngarang, mengada-ada, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman semuanya lihat, saya selalu menyertakan referensi, bukti-bukti, kutipan-kutipan dari argumen saya. Lalu bagaimana bisa dianggap ngarang? Oke, ini saya garis bawahi dulu biar tidak ada hal-hal teknis yang sifatnya hanya teknis seperti itu mempengaruhi materi yang akan disampaikan ini gitu loh. Maksudnya materi dari Kidung Agung itu sendiri gitu. Karena bagaimanapun Kidung Agung itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi baik sebelum Nabi Isa, Nabi Musa gitu loh. Jadi yang perlu saya garis bawahi mengenai teknis peletakan Kidung Agung itu masuk ke bagian mana, itu mungkin dalam Islam tidak terlalu mengikuti. Jadi dan itu pun sebenarnya Islam sudah tahu bahwa Kidung Agung itu memang jalur dari atas sebelum kitab Taurat itu datang gitu loh. Nah, teknisnya mengenai Kidung Agung itu
turun itu apakah sebagai apa di dalam posisi perjanjian lama itu untuk urusan ajaran Islam tidak mengikuti hal itu. Itu perlu garis dibawahi dulu Pendeta Luis gitu loh. Jadi sebenarnya hal-hal teknis itu tidak perlulah sampai Anda jadikan seperti video Anda itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ini. Ini adalah Pendeta Sanuhi Munir, ini kan mantan ini. Artinya yang tahu sebelum-sebelumnya itu di mana posisi Kidung Agung itu. Kita dengar dulu ya paparan dari Ustadz Sanuhi Munir yang sekarang dia jadi Ustadz ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Bahasa Inggris, he is Muhammad fi qulu Muhammadin. Nah, di sini Ustadz Sanuhi Munir menjelaskan tentang Kidung Agung itu loh, yang jadi materi dari bahasan kita ini, dibahas tentang Kidung Agung itu gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Dia adalah Muhammad yang mulia. Dalam bahasa Ibrani disebut siapa Pak Esra? Wakol Mahmadim. Apa? Wakol Mahmadim. Waduh, kok aneh Pak Esra? Coba kita sama-sama dengarkan nama ini diucapkan oleh ulama Yahudi. Bekullo Mahmadim. Pak Esra ini kelihatannya seperti memutar-mutar lidah dalam membaca kitab Perjanjian Lama. Nah, di sini dalam posisi ini untuk tokoh Ustadz Sanuhi Munir ini mengatakan bahwa Kidung Agung ini masuk dalam Perjanjian Lama. Nah, tapi ya, itu saya juga tidak terlalu mengetahui apakah benar masuk dalam Perjanjian Lama itu Kidung Agung apa tidak, tapi sebenarnya itu tidak terlalu fokus dalam bahasan ini. Ini hanya sebagai teknis. Saya katakan sekali lagi, seharusnya Pendeta Luis nggak terlalu mempersoalkan sampai membuat argumen seperti itu kepada Ustadz Abdul Somad gitu loh. Nah, yang di sini kan dari Sanuhi Munir, Ustadz lah sekarang beliau jadi Ustadz Sanuhi Munir, ini mengatakan itu bagian dari Perjanjian Lama. Jadi terserah mana yang mau dimaknai dalam hal ini, mana yang mau dipakai, tapi yang jelas tujuan dari penyampaian Kidung Agung ini tidak terletak pada teknisnya gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Pemirsa, ternyata orang ini namanya Muhammad. Nama yang mulia dan agung ini kemudian berusaha dilenyapkan oleh gereja, baik dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dengan cara diterjemahkan. Dan benar, nama Nabi Muhammad SAW pun lenyap Pak di dalam bumi. Ada Muhammad di situ? Ya, kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Oke, di situ tadi memang membahas materi dari Kidung Agung tersebut. Memang di dalam transkrip disampaikan oleh Pendeta Esra Suro bahwa memang tidak ada nama dia, kan dari argumen dia mengatakan di situ ada, lihat enggak nama Nabi Muhammad. Kalau di bahasa Indonesia terjemahan tidak ada, dia bilang. Nah, berarti itu sudah membuka kemungkinan bahwa nama itu di terjemahan lain di luar dari Indonesia mungkin bisa ada gitu loh. Kalau begitu caranya dia berargumen gitu loh. Tapi kita lihat aja dulu lah yang selanjutnya. Oke. Pemirsa, apa yang terjadi ketika nama Muhammad itu diterjemahkan? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita dengarkan pernyataan pakar Alkitab, para pakar Alkitab, Michael Bigan, Richard Leigh, dan Henry Lincoln dalam buku mereka The Messianic Legacy di halaman 50. Apa kata mereka? All through the century, theologian and biblical scholar have been plagued by the problem of translation or mistranslation. By the time a name, a word, a phrase, a sentence, a statement have passed from spoken Hebrew or Aramaic to written Greek, to written Latin, and then to one or another modern language.
divorced from its original meaning. Beratus-ratus tahun, para agamawan dan ilmuwan Alkitab terkendala oleh problem salah terjemah. Sejak saat itu, suatu nama, suatu kata, suatu ungkapan, suatu kalimat, suatu pernyataan telah diterjemahkan dari ucapan Ibrani atau Aramaik ke tulisan Yunani, ke tulisan Latin atau ke salah satu bahasa modern lainnya. Nah, sering terjadi nama yang diterjemahkan ini sudah bercerai dari makna aslinya, seperti apa yang dilakukan oleh pendeta Israel. Andai kata Lembaga Alkitab Indonesia membiarkan nama Muhammad dalam teks Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dan tidak menerjemahkannya menjadi menarik, maka gereja dan para penginjil harus siap menjelaskan kepada umat siapa sesungguhnya yang bernama Muhammad dalam ayat tersebut, dengan deskripsi yang detail dari pasal 10 dari ayat 10 sampai 15. Pemirsa, kecurangan para penerjemah teks Alkitab dengan menerjemahkan nama orang dimaksud untuk menghilangkan bukti-bukti yang dapat mengancam keimanan mereka. Oke, tadi sudah kita lihat beberapa argumen dari seorang itu yang Ustadz Sanihul Munir. Nah, di situ dapat kita gambarkan materi dari Kidung Agung tersebut. Ada beberapa makna yang harus kita dalamin. Apakah benar makna tersebut kok bisa berbeda gitu loh, terjemahannya tersebut gitu loh. Oke, kita simak dulu ya dari beberapa transkrip dari makna Kidung Agung yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad tersebut. Bagaimana sih sebenarnya gitu loh. Oke, kita langsung aja menuju pembahasan utamanya ini tentang Kidung Agung. Oke, go. As we inspired Noah and the prophets after him, as we inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and John and Jonah and Aaron and Solomon, and as we imparted unto David the Psalms. The English translation of Song of Songs 5:16. It finishes the description by saying, "He is altogether lovely," but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillah. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew.
before introducing the vowels in the 8th century. From the Hebrew Bible on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of 4 letters. Mem, Het, Mem, Dalet. Now, when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. Alaim, Hiko Mamtakim, Vechullo Mahamadim, Ze Dodi Vezer'i Benot Yerushalayim, Hiko Mamtakim, Vechullo Mahamadim, Ze Dodi Vezer'i Benot Yerushalayim, Hiko Mamtakim, Vechullo Mahamadim. Nah, kalau dari transkrip di sini kita lihat untuk ayat Kidung Agung itu ayat 16 ini termasuk dalam bahasa Injil asli Perjanjian Lama gitu loh, dalam posisi ini. Tapi sekali lagi Pak Pendeta Luis, hal-hal teknis untuk dia apa termasuk Perjanjian Lama atau masih bagian dari Solomon, bagian bab Solomon di atas kitab tersebut, itu mungkin kami tidak persoalkan itu, hal-hal teknis itu. Cuman kami di sini untuk menggali materi di dalamnya gitu loh. Ajaran Islam untuk menggali. Nah, di sini dalam Kidung Agung 5:16 ini, ayat 16 ini, bahwa mungkin salah satu gambaran dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dia mengenal Nabi Muhammad itu lebih kenal daripada anaknya sendiri. Mungkin di sini mungkin salah satu pertimbangannya bahwa Nabi Muhammad itu memang sudah diketahui sebelum-sebelumnya gitu loh. Di dalam Alkitab mereka juga sudah dinubuatkan. Oke, kita lanjut dulu ya. Ze Dodi Vezer'i Benot Yerushalayim. Here is the famous SDL translation tool, which includes a professional human translation as well as an online translation. We're going to copy our Hebrew word of the Song of Songs directly from the Jewish site. It's the same site where you can hear the rabbi reading the verse in Hebrew. All links are in the description. So, we're going to copy the word and paste it and ask, please translate. Are they going to translate the meaning of the name of that person? As the Bible translators did. Which is the praised and the lovely one, or are they going to keep the name as it is? Well, see it yourself. Here is the World Lingo Translator. The result is the same. It's Muhammad. Nah, di sini juga sudah kita bisa analisa bahwa Kidung Agung tersebut masih bagian daripada Perjanjian Lama kalau dalam posisi ini gitu loh. Tapi dalam posisi Perjanjian Lama ini berarti kan Perjanjian Lama itu identik dengan Nabi Musa alaihissalam yang dengan kitab Taurat tersebut. Nah, jadi bagaimanapun pertimbangan bahwa Abdul Somad katanya membacakan Kidung Agung itu oleh Musa, itu mungkin di dalam posisi ini pertimbangan juga gitu loh. Artinya tidak disebut, bisa dikatakan salah gitu loh Abdul Somad gitu loh. Dalam posisi ini kan bahwa memang Kidung Agung itu masuk dalam Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama itu kan Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa membacakan Kidung Agung ini, seperti yang pendeta siapa Louis itu mengatakan tidak benar, tidak salah, tidak benar, kurang tepat, mohon dikoreksi juga gitu loh untuk pendeta Louis tersebut yang mengklaim untuk menyalahkan
Ustadz Abdul Somad tersebut. Oke, lanjut dulu ya. Wallah is there by name, but it is in the original. You see, in the Song of Solomon in the Bible, in Hebrew, chapter 5 verse 16. Chapter 5 verse 16. In Hebrew, that is supposed to be the original language of the Old Testament. This is what it reads. Sehikko mamittakim vi kullu Muhammadin zahdudi vi zahra'i baina Jerusalem. Muhammadim, im is a plural of respect in Hebrew. You take that out is Muhammad. Oke. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Kidung Agung itu bagian daripada Perjanjian Lama, Pendeta Louis. Jadi Perjanjian Lama itu kan identik dengan Nabi Musa. Nah, jadi mohon pertimbangan juga dengan hal ini dalam video ini, bahwa tidak salah kalau Nabi Musa yang mengatakan Kidung Agung itu dibacakan oleh Musa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tersebut gitu loh. Oke, lanjut dulu ya materi dari Kidung Agung tersebut. Muhammadim is there in Hebrew, but they translated it into English as altogether lovely. That my beloved is altogether lovely. Now when you say altogether lovely, you can't imagine that is Muhammad. You can never guess, in 1,000 years you keep on reading, uttering that phrase, you'll never know it's talking about Muhammad. But in the original, the word is Muhammadim. You have no right to translate it from Hebrew. Anybody. Your name should be written Mr. Black, Mr. Black. Though he's white. You have no right to translate names of people. But they have been doing that. Muhammadim is translated as altogether love. Not the word Muhammad. In the Hebrew language. The word حكو ממתקים וכולו מחמדים זה דודי וזרעי בנות ירושלים. חכו ממתקים וכולו מחמדים זה דודי וזרעי בנות ירושלים. Kidung Agung 5:16 bunyinya. Kata-katanya. Nah, di sini saya menggarisbawahi juga, Pendeta Esra Suro juga mengatakan bahwa ini dalam posisi Perjanjian Lama. Jadi saya tidak ngerti dari Pendeta Louis ini yang mana yang benar sampai menyalahkan Ustadz Abdul Somad dengan menyampaikan materi bahwa Nabi Musa yang membacakan Kidung Agung tersebut. Jadi mohon ini Pendeta Louis juga bisa mengoreksi ini yang mana yang benar. Tapi sekali lagi itu hanya masalah teknis, Pak Pendeta. Seharusnya Anda tidak pantas menyalahkan Ustadz Abdul Somad dalam posisi begini gitu loh. Karena beberapa argumen yang saya lihat dari video-video ini mengatakan bahwa itu termuat dalam Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama itu termasuk dalam nabinya yaitu Musa alaihissalam. Nah, Musa membacakan kitab Kidung Agung ini, saya kira mungkin ya tidak salah gitu loh. Artinya Anda juga pertimbangkan tidak tepat Anda mengatakan Abdul Somad itu bersalah gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad di situ? Ya. Kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Diinginkan atau dirindukan sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai. Itu kira-kira arti dari Muhammad.
berarti itu medan makna dari Muhammad. Oke, tadi bahasan mengenai materi tentang Kidung Agung yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tersebut. Jadi ini saya hanya menyimpulkan klaim Pendeta Louis kepada Abdul Somad itu mohon dikoreksi, karena dari beberapa pendeta yang saya tampilkan di sini memaknai tentang Kidung Agung itu dia termasuk bagian Perjanjian Lama gitu loh. Saya tidak terlalu mengikuti karena saya bukan beragama Kristen. Jadi saya tidak mengikuti hal ini. Apakah dia masuk teknis Salomo itu masuk dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau tersendiri dalam bab Nabi Sulaiman itu Solomon tersebut, itu saya tidak mengikuti itu dalam teknis ajaran Kristen. Tapi yang jelas kitab-kitab tersebut memang kitab-kitab suci yang sudah jadi rahasia umum bahwa itu diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Muhammad datang gitu loh. Oke, saya kira ini sebagai bahan renungan bahwa ternyata nama Nabi Muhammad di sini dikatakan dalam Injil Perjanjian Lama. Saya tidak membahas masalah kitab nama Injilnya Perjanjian. Maksudnya begini, dalam ayat yang Kidung Agung tersebut, saya langsung sebut aja namanya biar nggak disalah-salahin lagi nanti posisinya apa-apa gitu. Dalam ayat Kidung Agung tersebut, yang Kidung ayat 16 tersebut menggambarkan ada nama Nabi Muhammad dalam penulisan yang Injil kuno gitu loh, dalam posisi yang asli Injil kuno. Nah, begitulah maksudnya penjabarannya agar tidak, ini saya tidak membicarakan posisi kitab itu mau di posisi di mana biar tidak disalah-salahin gitu loh. Jadi intinya gimana? Intinya Kidung Agung juga yang aslinya tersebut, bahasa aslinya tersebut ada nama Nabi Muhammad gitu loh, nama Nabi Muhammad. Nah, itulah mohon pertimbangan di mana kira-kira jalurnya ini agar identik bahwa Nabi Muhammad itu apakah yang disebutkan memang dalam hadis Nabi tersebut gitu loh. Dan ternyata nubuat tentang Nabi Muhammad bukan hanya di Kidung Agung ayat 16 tersebut gitu loh. Dan banyak nama-nama Nabi Muhammad juga termuat di beberapa Injil Perjanjian Lama yang ada tersebut gitu loh. Termasuk juga di sana menyinggung adanya suku Tedar dan Tela, yang dimana suku Tedar dan Tela itu sudah dikatakan juga bahwa orangnya itu mirip, orang yang akan datang itu nanti mirip dengan Nabi Musa gitu loh, orang mirip dengan Musa, dan jalurnya ke suku Tedar dan Tela, suku Tela tersebut. Nah itu bila dianalisa ke belakang mengisyaratkan bahwa suku Tedar dan Tela itu orang Madinah dan orang Mekah gitu loh. Dan itu sebenarnya sudah terjawab juga oleh ahli-ahli jalur Islam yang membahas tentang itu untuk pendekatan pemaknaan makna dari orang-orang yang akan datang nanti mirip dengan Nabi Musa itu dari jalur saudaranya Ismail, dari jalurnya Ishak. Itu siapa itu juga sudah dijelasin gitu loh. Oke, saya kira ini sebagai renungan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.